maksudnya ada dua buah dadu ada dua buah dadu dilempar sekaligus secara bersamaan. Ya, hitung peluang munculnya. A. Jumlah dua mata dadu kurang dari 10. Dua mata dadu lebih dari 3. D. Jumlah mata dadu kurang dari 5 atau lebih dari 7. Kemudian E ini jumlah mata dadu berjumlah 8 atau 4. Maksudnya di sini kalau kita melempar dua dadu, itu kan satu dadu kemungkinannya ada 6 sisi, ya. Kemungkinannya ada 6. Nah, dari muncul angka 1 sampai mata dadu 6. Nah, itu kalau satu dadu kan gampang, peluangnya pasti, misalnya ditanyakan kalau satu dadu dilempar berapakah peluang munculnya mata dadu 2 misalnya, itu kan gampang. Kenapa? Karena langsung saja mata dadu 2 itu di dadu hanya ada satu di situ, mata dadu yang berjumlah 2 di situ, ya, hanya ada satu. Nah, berarti 1/6 peluangnya, ya, peluangnya 1/6 karena semestanya ada 6, karena ada 6 sisi di situ. Nah, peluangnya 1/6. Nah, kalau dua dadu, ini langsung saya berikan, ini dua dadu dilempar. Yang pertama ini yang ditanyakan jumlah dua mata dadu kurang dari 10. Maksudnya misalnya ada dua mata dadu pertama itu 2 muncul, mata dadu keduanya itu 3. Nah, berarti 2 tambah 3 berarti 5. 5 ini kurang dari 10, berarti dia terhitung, ya. Nah, berapa kira-kira peluangnya? Bisa juga 54 atau 45. Nah, itu semua kurang dari 10. Ya, terus peluangnya nanti bagaimana? Nanti kita hitung. Saya ini dua mata dadu berjumlah 9, berarti kita lihat dulu kemungkinannya yang berjumlah 9 itu ada berapa. Ya, kan kalau berjumlah 9 berarti mata dadunya yang pertama ada 4 dan 5, ya. 4, 5, bisa juga 5, 4, bisa 3, 6, dan 6, 3. Nah, sekarang kita buat dulu tabelnya, ya. Nah, tabel semesta ini. Semesta maksudnya ini kemungkinan semua angka, ya, atau kombinasi angka yang muncul pada dua mata dadu yang dilempar. Ya. Misalnya di sini mata dadu satu dan 2, ya. Mata dadu 1, 2, 3, 4. Ya, karena mata dadu ada 6, berarti di sini 6 juga. Oke, di sini juga ada 6, ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, sekarang kita buat semua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama akan muncul mata dadu pertama itu 1, mata dadu kedua itu 1, ya, berarti 1, 1. Nah, saya gambarkan dulu sedikit, ya. Kan dadu berbentuk kubus seperti ini, Dik. Ya. Nah, misalnya di sini ada 3, ya. Sini 4 misalnya. Nah, di sini 1, di sini 2, ya. Nah, maksudnya mata dadu berjumlah 6, ya. Ini mata dadu berjumlah 6 nih. Saya 2, yang pertama itu 4. Kemudian yang kedua mata dadunya 2, berarti kan jumlahnya 6. Seperti itu maksudnya, ya. Kalau 1, 1 berarti yang di atas di sini 1, di sini juga di atas 1. Nah, di sini 1, 2 berarti ini 1,2. Maksudnya mata dadu pertama muncul itu 1, mata dadu kedua munculnya 2, ya.
kemudian 13, 14, 15 dan 16. Nah, kemudian di sini 21. Ya, apa bedanya 21 dan 12? Kalau 21 ini maksudnya mata dadu pertama itu 2, mata dadu kedua itu 1 muncul. Kalau yang di atas mata dadu yang pertamanya 1, mata dadu yang keduanya 2. Kemudian 22, 23, 24, 25, 26. Saja. Sini 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ya, kemudian selanjutnya ini 41, 4 dan 2, 43, 44. Kemudian di 51, ya, jadi ada 36 kemungkinan, Dik. Ya, ada 36 kemungkinan. Ya, misalnya ini 54, maksudnya mata dadu pertama 5, mata dadu kedua 4. Nah, berarti total semua kemungkinan jika dua mata dadu dilempar sekaligus itu ada 36. Ya. Nah, sekarang kita sudah bisa jawab ini ya. Berapa peluang ya, dihitung ini peluang munculnya. Yang pertama, jumlah 2 mata dadu kurang dari 10. Nah, yang pertama kita harus cari dulu n-nya. Ya, n jumlah mata dadu yang kurang dari 10. Oke. Nah, maksudnya berjumlah 10. Kita cari dulu yang berjumlah 10. Ya, yang berjumlah 10 misalnya ini 55, yang berjumlah 10. 46, 64, berarti dia tidak masuk ya. 66 ini berjumlah 12, 6 tambah 6, 12. Ini 65 berjumlah 11, 56 berjumlah 11. Jadi yang kurang dari 10, sebetulnya ini berpola ini. Ini kan yang berjumlah 10 ini ada 64, 55 dengan 46. Jadi polanya yang segitiga di sini. Nah, berarti yang berjumlah kurang dari 10 mulai dari 63, 54, 45, 36, 26, 3 dan 5, 4 dan 4, 5, dan seterusnya sampai di sini satu-satu. Nah, jadi cara gampangnya kita tuliskan dulu n semestanya, ns. Ns-nya ini ada 36. Nah, ada 36 kemungkinan di sini. Nah, kalau kita mau cari n yang lebih kecil dari 10, tinggal kita hitung yang lebih besar dari 10 atau sama dengan 10. Jadi 10-nya tidak masuk di sini. Seandainya ada kata tanda sama dengan di sini. Nah, berarti masuk 10-nya. Nah, ini lebih kecil dari 10, berarti 10-nya tidak masuk. Nah, berarti di sini yang kita lihat di sini ada 64, 55. Ini kan 10 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 yang lebih dari 10 atau sama dengan 10. Nah, berarti yang kurang dari 10 dikurang saja ini 36 dikurang 6 berarti 30 kan? Iya, bisa juga dihitung satu-satu mulai dari sini. 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita hitung pasti jumlahnya 30. Nah, tapi kalau mau cara cepat begitu saya tadi. Ini buat ini segitiga di sini. Nah, kemudian tinggal hitung yang mana yang lebih besar dari 10 atau sama dengan 10, kemudian 36 dikurang itu ya. Kalau mau dihitung satu-satu bisa juga mulai dari sini tadi. Pasti jumlahnya sama 30. Nah, jadi sudah didapat jumlah yang kurang dari 10. Nah, ns-nya semestanya juga sudah ada ya, ns. Ya, jumlah totalnya ini 36. Ya, jumlah total kemungkinan. Nah, berarti untuk mencari peluang lebih kecil dari 10, jumlah mata dadu lebih kecil dari 10 ini ya. Nah, itu sama dengan n lebih kecil dari 10 dibagi dengan semesta ns ya, lebih kecil dari 10 itu 30 dibagi dengan ns nya ini 36. Oke,
30/36. Ini 30/36 kalau kita kecilkan jadi 30/3. Berapa kalau sederhanakan ini? Dibagi 6 di 65 ya. 30 bagi 6 5, 36 bagi 6 6. Ya berarti 5/6. Ini sederhanakan 5/6. Ya peluangnya di ya 5/6 kali. Apa maksudnya 5/6 kali? Nah, kalau kita hubungkan dengan frekuensi harapan, ya, kalau kita melempar dua dadu tersebut sebanyak 6 kali, maka akan setidaknya muncul 5 kali yang lebih kecil dari 10. Nah, seperti itu peluang normalnya. Bagaimana kalau kita lempar 6 kali ternyata dia munculnya lebih besar dari 6 kali, ya berarti kita beruntung. Iya, kalau yang muncul kurang dari 5 kali, hanya 3 kali, 2 kali atau 1 kali, berarti kita tidak beruntung karena peluang normalnya itu 5/6 kali. Ya, pernah dulu waktu saya mengajar berapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu, ada mahasiswa yang ini bertanya, bilang, Pak, bisakah itu dihitung itu untuk apalagi kalau menebak misalnya ada online itu. Mohon maaf sebelumnya ada namanya judi online itu, tapi saran saya tidak usah ikut begitu di maksudnya menebak ya. Iya, itu kan bisa dihitung itu ya. Misalnya katanya kalau misalnya dia menebak angka-angka ya, misalnya seperti inilah dadu, misalnya 2 dadu ya, katanya banyak macamnya itu, ada dadu, ada kartu, sebetulnya bisa dihitung semua. Ya, setelah saya hitungkan itu berdasarkan yang dimasukkan dan hasil yang didapatkan itu ternyata tidak sesuai tidak sesuai. Maksudnya kita rugi di situ. Ya namanya juga yang seperti itu pasti bandar lebih jago lah. Nah pasti dia hitung-hitung sebelumnya secara peluang. Maksudnya peluang kita kecil. Ya peluang kita kecil. Hasil yang didapatkan kecil dibanding dengan resiko yang didapatkan, ya lebih besar resikonya dari peluangnya kecil. Iya, nah, artinya kalau dari segi peluang ya kita rugi, kan bisa dihitung-hitung yang seperti itu semua ya. Ya, seperti apa itu bola apa? Saya kira tidak usah, itu sistem untung-untungan saja itu. Secara kalau dihitung secara peluang itu peluangnya kecil ya. Oke lanjut B. Dua mata dadu yang berjumlah 9. Ya maksudnya jumlahnya 9. Ya misalnya kalau ada 2 mata dadu ya dilempar. Ya misalnya ini, nah jumlahnya 9. Nah berarti ada bisa 3, bisa 6, di sini 6, di sini 3, bisa juga di sini 4, ya di sini 5 yang muncul. Ya, nah itu ditanyakan berapa peluangnya. Nah caranya kita lihat dulu nih berjumlah 9 ya. Peluang mata dadu berjumlah 9. Ya ini bisa saya singkat P sama dengan 9 ya, sama dengan berapa katanya. Nah kita harus cari dulu N yang berjumlah sama dengan 9 ya. Cari dulu yang berjumlah 9 itu ini. Kalau 53 kan 8 ya, 5 dengan 3 berarti ini 6 dengan 3, 5 dan 4, 4 dan 5, 3 dan 6. Nah jadi ini 63 dengan 36 itu dihitung 2 ya. Kenapa? Karena ini kalau 36 maksudnya mata dadu pertama 3, mata dadu kedua 6. Kalau 63 ini mata dadu pertama 6, mata dadu kedua itu 3. Nah seperti itu. Berarti ada 4 di sini ya, yang berjumlah 9 itu 4, 63. Nah bisa saya tuliskan di sini. Yang berjumlah 9 itu ada
36 ya, kemudian ada 63, berapa lagi, 45 ya, 45, 4 dan 5, kemudian 5 dan 4. Oke. Nah, berarti ada 4 di sini. Berarti N yang berjumlah 9 itu ada 4. Nah, sekarang untuk mencari peluang jumlah 2 mata dadu yang berjumlah 9 itu sama dengan berapa N-nya ya, N yang berjumlah 9 dibagi dengan semesta ya, NS-nya. NS-nya kan sudah ada tadi 36 totalnya. Nah, berarti 4 per 36. Ini kalau disederhanakan ini masing-masing bagi 4 ya. 1 per 9 ya. 36 bagi 4, 9, 4 bagi 4, 1. 36 bagi 4, 9. Nah, jadi apa maksudnya ini 1 per 9? Maksudnya adalah kalau 2 mata dadu tersebut saya lempar sebanyak 9 kali, maka setidaknya ya peluang normalnya itu akan muncul 1 kali yang berjumlah 9 ya, muncul 1 kali. Jadi kalau misalnya muncul 2 kali berarti kita beruntung ya. Kalau tidak muncul sama sekali setelah 9 pelemparan ya berarti kita tidak beruntung ya. Ya, biasanya perhitungan seperti ini digunakan oleh bandar-bandar online untuk mengambil keuntungan di situ. Ya, jadi kalau ada yang seperti itu, saya kira tidak perlu diikuti ya, karena secara peluang kita sudah kalah di situ. Contoh misalnya begini. Nah, ini kan peluangnya 1 per 9. Artinya apa? Ya, misalnya anggaplah saya sebagai bandarnya misalnya. Ini contoh jadi, tapi jangan diikuti. Maksudnya jangan tidak usah diikuti yang seperti itu. Ini hanya contoh saja. Misalnya ini kan sudah saya tahu bahwa 1 per 9 peluang normalnya ya. Nah, misalnya saya lempar 2 dadu ya, kemudian saya tawarkan ya, kalau misalnya akan muncul jumlah mata dadu 9 ya, muncul mata dadu 9 itu saya kasih 8.000 misalnya, 8.000 rupiah misalnya ya. Kalau salah bukan 9 berarti cukup 1.000 saja berikan ke saya ya. Nah, kalau kita lihat, maksudnya kita pikir saya untung ini, kenapa 1.000 saya kasih kalau ternyata bukan 9, tapi kalau saya benar saya diberi 8 ya. Dari segi jumlah memang kita lihat besar, tapi kalau dari segi peluang kita kalah sebetulnya di situ, karena peluang kita hanya 1 per 9 ya, hanya 1 per 9 peluang kita. Padahal kalau dikasih cuma 7 misalnya, 7.000 atau 5.000, 6.000 ya, otomatis lebih kecil lagi peluang kita deh. Ya, jadi otomatis sebetulnya kita secara peluang kita rugi di situ ya. Itu kalau kita tahu cara ini ya, cara menghitung peluang yang seharusnya, peluang normal istilahnya, peluang normal ya. Oke, lanjut. C, jumlah 2 mata dadu lebih dari 3. Dari sini C. Nah, peluang jumlah mata dadu lebih dari 3, saya tulis seperti ini saja. Kita harus cari dulu berapa jumlah 2 mata dadu yang berjumlah lebih dari 3. Ini lebih dari 3 ya. Di sini banyak, di sini lebih dari 3.
Jadi cara cepatnya tadi lihat dulu mana yang berjumlah 3. Nah, ini 2112 kan berjumlah 3. 11 berjumlah kurang dari 3. Intinya kan berjumlah lebih dari 3. Ini 312213 itu banyak di sini nih. Lebih dari 3 banyak ya. Nah, caranya ini tidak lihat saja NS-nya semua ada 36. Sementara di sini ada 3 di sini yang sama dengan 3 atau lebih kecil dari 3. Ini ada 1, 2, 3. Berarti 36 dikurang 3 berarti pasti 33 ya. Berarti ada 33 jumlah mata dadu kemungkinan muncul 33 kali yang lebih besar daripada 3. Nah, bisa juga dihitung manual di sini, tapi kan sama hasilnya pasti. Misalnya kita hitung dari sini berjumlah lebih besar dari 3. 31 kan 4 lebih besar dari 3. 22, 13, 23, 14, 32 dan seterusnya. Nah, dan pasti juga kalau kita hitung pasti akan sama dia 33. Nah, sedangkan semestanya NS-nya itu totalnya ada 36 ya, 36. Nah, kalau kita cari peluangnya, peluang jumlah mata dadu lebih besar dari 3 sama dengan N-nya, N lebih besar 3 dibagi dengan NS semesta. Nah, berarti 33 dibagi 36. Nah, ini masing-masing kita bagi berapa ini? Bisa disederhanakan, ini 11/12 ya, bagi 3. Nah, 11/12 kali peluangnya. Apa maksudnya? Ya, kalau kita lempar sebanyak 12 kali, setidaknya 11 kali muncul ini yang lebih besar dari 3. Itu peluang normalnya nih. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan ini sebelum saya lanjut ke bagian D dan E. Nah, karena D ini sudah pakai atau ini. Bagaimana suara saya, masih jelas atau jelas sih Pak, jelas sih. Oh iya, karena di sini masih agak-agak hujan sedikit, tapi tidak perlu takut hujan ya, karena hujan itu 1% air, 99% kenangan katanya ya. Oke, lanjut. Jumlah mata dadu kurang dari 5 atau lebih dari 7. Kurang dari 5. Nah, atau berarti kita cari satu-satu dulu, kurang dari 5 dulu. Kemudian kita cari dulu yang lebih dari 7. Nah, jadi caranya sama. Jumlah mata dadu P kurang dari 5, kurang dari 5 ya, atau lebih dari 7, atau lebih dari 7 ya. Nah, caranya kita cari dulu N-nya, N yang kurang dari 5. Nah, N yang kurang dari 5, kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan di N yang kurang dari 5. Nah, kita lihat di sini yang mana yang kurang dari 5. Kita lihat dulu yang 5 itu 41. Ini 41, 32, 23 dari sini. 14. Ini yang berjumlah 5, dua mata dadu yang berjumlah 5. Oke. Kemudian yang kurang dari 5 ini hanya ada ini saja, 31 kan kurang dari 5, 4. 31, 22, 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 di. Hanya ada 6 yang kurang dari 5 ya. Nah, itu tadi 11, 12, 21, 32. Tidak masuk 32 ya. 11, 21, 12, 22 berapa tadi? Ini 13 dan 31. Jadi ada 6. Kemudian NS-nya, oh ini ada kata atau di, atau lebih besar dari 7. Ya, kalau ada kata atau di sini, nanti kita tambah ya, dijumlahkan ini. Ya.
Kalau ada kata atau nanti dijumlahkan peluangnya. Kita cari dulu masing-masing peluangnya. Nah, NS-nya ini sama, ada 36. Oke. Berarti untuk yang lebih kecil dari 5, peluangnya P lebih kecil dari 5. Ya, berarti peluang lebih kecil dari 5. Jumlah 2 mata dadu yang lebih kecil dari 5. Nah, berarti 6 per 36 nih. Iya. Dari rumusnya N kecil dari 5 dibagi dengan NS ya. Nah, berarti ini bisa saya sederhanakan ya, masing-masing dibagi 6 nih, berarti 1/6. 6 bagi 6 1, 36 dibagi 6 6 ya. Nah, berarti 1/6 peluangnya. Setelah itu kita cari juga lebih besar dari 7 ya, berarti berapa kemungkinan jumlah mata dadu yang lebih besar dari 7. Tinggal kita lihat di sini. Nah, yang kita cari dulu 7-nya. Mana yang 7 di sini? Ini 7 di 61, 52, 43, 34, 25 dan 16. Nah, ini yang 7. Nah, yang kita cari adalah yang lebih besar dari 7. Berarti lebih besar dari 7 mulai dari sini. Karena berpola ini 62, 53. Itu 8, dia 44, 8, 3 tambah 5, 8, 2, 6, 8. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, berarti ada 15 ya, ada 15 yang lebih besar dari 7. Sementara semestanya ini 36. Nah, jadi kalau kita cari peluang muncul yang lebih besar dari 7, nah, berarti N lebih besar 7 dibagi semesta NS ya, berarti 15 dibagi dengan 36 ya, semesta 36 ya, berarti ini digit tinggal dijumlahkan nanti. Maka peluang lebih kecil dari 5 atau lebih besar dari 7. Ya, sama dengan ini dijumlahkan ya, 6 per 36 ditambah dengan 15 per 36 ya, jadi dijumlahkan hasilnya 21 per 36. Apa maksudnya? Nah, kalau kita melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 36 kali, maka setidaknya akan muncul 21 kali yang berjumlah lebih kecil dari 5 ataukah lebih besar dari 7. Oke. Nah, selanjutnya bagian E. Jumlah mata dadu berjumlah 8 atau 4. Jumlah 2 mata dadu berjumlah 8 atau 4. Nah, jadi caranya sama. Kita cari dulu jumlah ini 2 mata dadu. Dua mata dadu berjumlah 8 atau 4 ya. 8 atau 4. Nah, kita cari satu-satu dulu. N berjumlah 8 ya. Nah, kita cari N yang berjumlah 8. Nah, yaitu ini 44 kan pasti 8 ini kan. 8 ini 44. Kemudian 53, 5 tambah 38, 62, 6 tambah 28, 35 dan 26. Bisa juga kita masukkan di sini. Ini kita masukkan di sini anggotanya bisa. Nah, mulai dari 26 ya, 26.
Otomatis kalau 26 ada ya pasti 62 juga ada ya. Nah kemudian 3 lagi, 3 dengan 5 ya. 35 ya berarti 53 juga ada. Terakhir 4 ya. Berdasarkan tabelnya tadi. Nah, berarti di sini ada 1 2 3 4 5. N-nya 5. Berarti N jumlah mata dadu yang sama dengan 8 berjumlah 8 itu 5. Sementara jumlah semesta semua tadi itu ada 36. Ya, minta ada 36 di sini. Maka peluang mata dadu berjumlah sama dengan 8. Nah, itu sama dengan N sama dengan 8 dibagi dengan NS semestanya. Nah, berarti berapa ini? 5 per ya, berarti dia 5 per 36. Oke. Ya, ada yang tidak mau ditanyakan ini sebelum saya lanjutkan ke berjumlah 4. Jadi sama di caranya. Ya. Nah, sekarang untuk N yang berjumlah 4 ya sama dengan, tinggal kita lihat di sini tabel. Jadi berpatokan yang berjumlah 4 itu ada 31, 22 dan 1, 3. Ada 3 dia. Satu 3, saya tambah 3 4. Maksudnya ini jumlah mata dadu yang pertama itu 1 yang muncul, mata dadu yang kedua itu 3, kemudian 3 dan 1, nah, kemudian 2 dan 2. Nah, berarti hanya ada 3 ya. Nah, berarti N jumlah 2 mata dadu yang berjumlah 4 ini hanya ada 3 kemungkinannya. Nah, sedangkan NS-nya 36 berarti P peluang munculnya 2 mata dadu yang berjumlah 4 itu sama dengan 3 per 36 ya. Nah, ini terhitung 2 mata dadu, ini bukan satu-satu tapi jumlahnya ya, tapi jumlahnya berarti ada 3 per 36. Oke. Nah, tinggal dijumlahkan nanti. Nah, jadi total peluang 2 buah mata dadu berjumlah sama dengan 8 atau berjumlah sama dengan 4 ya, itu sama dengan, tinggal dijumlahkan nanti. Ini 5 per 36 ditambah 3 per 36. Nah, ini 5 tambah 3 8 ya, 8 per 36. Oke. Ini bisa disederhanakan masing-masing bagi 4 ya. 4 di 8 bagi 4. Ini bagi 4 semua 2. 6 bagi 4 9, berarti 2 per 9. Ya, maksudnya ketika dadu ini saya lempar sebanyak 9 kali, 2 dadu ini saya lempar sebanyak 9 kali, setidaknya akan muncul 2 kali ya, yang berjumlah 8 atau ke 4 ya, seperti itu. Nah. Ya, mungkin ada yang tidak mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke contoh yang lebih kompleks. Nah, jadi sebetulnya ini berlaku ya, rumus seperti ini berlaku untuk semua kombinasi. Maksudnya begini, ini kan 2 dadu dilempar. Bagaimana kalau misalnya 3 dadu? Jadi caranya sama, kita cari dulu apalagi kita cari dulu tabelnya. Berarti kalau 3 dadu yang mulai dari 1 1 1, otomatis lebih banyak kemungkinannya ya. Kalau mau rumus cepat untuk mencari kemungkinan, kalau 2 dadu kan 6 pangkat N ya, 6 pangkat 2. Berarti kalau 3 dadu 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6 ya. Berarti ada berapa itu? 6 kali 6 36, 36 kali 6 216 ya.
Ya, tinggal dihitung. Kalau misalnya satu dadu dengan satu uang logam, ya itu bisa juga. Ya, berarti kita cari dulu semua kemungkinannya. Satu dadu satu uang logam berarti bisa satu angka, kemudian satu gambar, dua angka dua gambar. Berarti ada 12 kemungkinan di situ. Jadi kalau ditanyakan ya berapakah peluang munculnya akan muncul mata dadu dua angka. Maksudnya peluangnya muncul dua di mata dadu, ya, dan angka pada uang logam, ya itu bisa dihitung di situ. Nah, dengan melihat seperti tabel ini, jadi sebetulnya rumus peluang ini berlaku untuk universal ya, berlaku universal, yaitu peluang rumusnya adalah berapa jumlah atau kemungkinan yang ada dalam tabel ini. Yang saya tadi kurang dari 10, ya tinggal dihitung nanti berapa di sini jumlah yang kurang dari 10 dibagi dengan total semua semestanya, ya. Nah, kalau soal yang lebih kompleks sedikit, ya ini sudah digabung antara peluang dan kombinasi. Kita kan sudah belajar permutasi kombinasi. Ya, misalnya dalam kantong ada 6 kelereng ya. Ya, misalnya dalam sebuah kantong ini ada 6 kelereng merah, ada 5 kelereng putih. Jika diambil 4 kelereng sekaligus secara acak, ya maksudnya dari 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih ini yang disimpan di dalam kantong, ya anggaplah kita tidak melihat nih, ya, kita mengambil secara acak ini 4 langsung kelereng tersebut. Berapakah peluangnya terambil yang pertama semuanya kelereng 4-nya kan semua merah ya, semuanya kelereng merah. Maksudnya semuanya kelereng merah, ini 4 merah berarti di ya. Kemudian semuanya kelereng putih ya, berarti 4 putih ya. C ini 2 merah dan 2 putih. D 3 merah dan 1 putih. Ya, jadi kita mau mencari peluangnya, ya peluang masing-masing ini. Nah, misalnya ini tadi semua kelereng merah, ya berapa kira-kira peluangnya 4 kelereng merah
terambil semuanya ketika dalam kantong itu ada 6 merah dan 5 putih. Nah ini semuanya putih, 4 putih berarti ada 2 merah 2 putih, maksudnya kalau kita ambil secara acak ya itu akan muncul nanti 2 kelereng merah dan 2 putih dan 3 merah dan 1 putih. Nah, jumlahnya semua ini masing-masing semua 4 di jumlahnya. Kenapa? Karena ada 4 kelereng diambil sekaligus secara acak ya. Nah, bisa juga dianalogikan begini ya, misalnya saya memberikan kesempatan kepada Anda, misalnya kalau tebakan Anda benar ya itu akan saya berikan hadiah ya, misalnya dalam kantong itu ada 6 merah, kelereng merah, 5 kelereng putih, kemudian saya ambil 4 ya, kemudian setelah 4-4-nya saya ambil ya, nah, sebelum saya munculkan itu saya suruh menebak kira-kira apa yang ada di keempat-empatnya itu, apakah dia semuanya merah ataukah semuanya putih ya. 4 merah maksudnya 4 kelereng putih, kemudian 2 merah dan 2 putih, apakah 2 merah dan 2 putih ataukah 3 merah dan 1 putih ya, berarti ada 4 pilihan di sini ya, kira-kira nanti mau pilih yang mana ya. Nah, tentu kalau kita memilih pasti kita cari yang peluangnya terbesar, kan intinya di situ. Kira-kira yang mana yang peluangnya besar kira-kira di sini. Ya, jadi untuk mencari peluangnya kita menggunakan ini tadi kombinasi ya, dikombinasikan dengan peluang nih. Kita pernah kan kita pernah belajar permutasi dan kombinasi. Ya, kalau ini kombinasi digabung lagi dengan peluang. Nah, jadi caranya kita cari dulu semestanya nih. Ya, jadi caranya ini kita cari dulu semesta. Nah, semesta apa itu? Semesta sama seperti tadi ya, yang pengambilan 2 kelereng itu. Semesta itu adalah semua kemungkinan ya, dalam pengambilan 4 kelereng sekaligus. Nah, jadi caranya, nah kita tinggal lihat di sini. Ini kan ada seluruhnya ini ada 11 kelereng. Diambil 4 kelereng. Kenapa 11? 6 tambah 5 di. Nah, jadi untuk mencari semestanya atau NS-nya kita pakai kombinasi ya, 11 kombinasi 4. Nah, ini sudah saya ajarkan juga di kombinasi. Rumus kombinasi itu sudah ada sebelumnya. Ini 11 faktorial per 4 faktorial dikali dengan ini 11 dikurang 4 faktorial. Ya, tinggal ini 11 faktorial per 4 faktorial dikali 11 kurang 4 itu 7 ya. Nah, berarti 11, 10, 9, 8, 7. Nah, ini habis ini 7-nya nanti. 4, 7. 7 habis. Ya, berarti tinggal ini 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dibagi 4 faktorial ini 24 ya. 4 kali 3 ini kan sama saja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 tuh. 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24, berarti 24 ya. Jadi semestanya berapa ini? 11 kali 10. Ini 24 kalau 8 saya bagi 24 itu sepertiganya di 24 berarti 3 di bawah. 3 di bawah di sini 9 bagi 3 3. 3 kali 10 30, 30 kali 11 330 ya. Nah, berarti ada 330 kemungkinan nih. Ya. Nah, setelah kita dapat semestanya, tinggal kita cari satu persatu ya, bagian A dulu.
Nah, ini semuanya merah nih, semuanya merah. Ya. Atau semuanya kelereng merah. Atau 4 merah. Nah, ini kita cari dulu berapa kemungkinannya atau kejadian terambil kelereng merah. Saya tulis di sini N4 merah misalnya. Nah, berarti N4 merah dia kombinasi. Nah, ini dari kalau dari soal kan dari 6 kelereng merah. Berarti 6 mau diambil 4. Berarti 6C4 ya. Nah, tinggal kita selesaikan secara kekeluargaan ini. 6 faktorial, 4 faktorial dikali 6 dikurang 4 faktorial. 6, 5, 4. Nah, dibagi dengan ini kan 4 ini. Nah, 6 kurang 4, 2 ya. Nah, ini sudah tewas 4-nya, sisa ini 6 bagi 2, 3, 3 kali 5, 15. Nah, berarti ada 15 di kemungkinan 4 merah diambil dari 6. Setelah itu tinggal dicari peluangnya tadi. Jadi peluang 4 merah, semuanya merah. Nah, itu sama dengan kalau rumus peluang tadi itu N per NS ya. Nah, N 4 merah per berapa semestanya semua nih, NS. Iya. Tinggal kita masukkan ini N 4 merah kan 15. Semestanya tadi sudah ada ini 330 ya. Berapa ini masing-masing saya bagi 30 bagi 15 bisa di 15. 30 bagi 15 2, 300 bagi 15 juga 22 berarti. 1/22 ya. Nah, berarti 1/22 kali. Iya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau dihubungkan dengan frekuensi harapan, kalau kita melakukan pengambilan sebanyak 22 kali, itu setidaknya akan muncul 1 kali. Ya, 1 kali 4 semuanya merah. Ya. Kalau dari segi peluangnya agak kecil peluangnya, ya. Karena nanti 22 kali baru muncul satu kali semuanya merah. Bagaimana kalau dalam pengambilan 22 kali itu muncul sebanyak 2 kali misalnya yang 4 merah yang semuanya merah? Berarti kita beruntung. Ya, karena peluang normalnya hanya 1 kali. Bagaimana kalau tidak pernah muncul? Kalau tidak pernah muncul semuanya merah berarti kita tidak beruntung. Nah, itu ukuran beruntung dan tidak beruntungnya di peluang. Jadi ini kita bisa hitung di sini sebetulnya peluangnya. Nah, kemudian selanjutnya kita cari bagian B ya, semuanya putih. Nah, atau pada saat kita mengambil itu 4-nya itu putih. 4-4-nya putih. Caranya sama, kita cari dulu N-nya. N4 putih. Nah, ini pakai kombinasi ya. Kombinasi yaitu tinggal kita lihat berapa putih di sini. Sini 5 putih. Mau diambil 4 ya berarti 5. Nah, berarti 5 kombinasi 4. Ya. 5 faktorial per 4 faktorial. 5 dikurang 4. Ya. Nah, berarti 5 dikali 4 per 4 faktorial, 5 kurang 4 1. Nah, berarti 5. Oke, setelah itu tinggal kita cari berapa peluangnya. Nah, peluang munculnya keempat-empatnya putih sama dengan N 4 putih dibagi dengan semestanya NS. Nah, berarti N4 putih itu 5 tadi, ini 5 dibagi dengan semesta 330. Oke. Nah, berarti masing-masing dibagi 30 bagi 5 berapa itu? 6 di 300. Terus bagi 5 6 juga. Berarti 1/66. Nah, maksudnya nanti kalau dihubungkan dengan frekuensi harapan. Nah, kalau kita melempar sebanyak 66 kali itu
kemungkinan muncul satu kali. Iya, semuanya putih. Berarti jauh lebih kecil ini di. Ini lebih kecil ini, keempat-empatnya putih karena dia 1/66 kali. Nanti kita mengambil 66 kali baru muncul satu. Nah, bagaimana bagian C? 2 merah, 2 putih. Nah, ini sama dengan waktu ada contoh sebelumnya itu kombinasi ya, yang ada ganda campuran, ganda putra, ganda putri. Jadi caranya ini kita cari satu-satu dulu, 2 merah, kemudian 2 putih, kemudian nanti hasilnya tinggal dikalikan ya. Nah, kita cari dulu N untuk 2 merah. Nah, caranya kita pakai kombinasi tadi ya. Ada 6 merah berarti 6 kombinasi 2. Berarti di sini 6 faktorial dibagi dengan, kan ada 6 kelereng merah ya. Ini dari 6 merah. Nah, berarti 6 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial ya. 6 dikali 5 dikali 4 ya, karena sampai 4 di sini. Ya, di sini 6 kurang 2 4, ini kali 2. Nah, ini sudah tewas 4-nya. 6 bagi 2 3, 3 kali 5 15. Oke. Nah, begitu pula untuk N peluangnya ini, sorry. Saya cari dulu peluangnya. Nah, berarti P 2 merah sama dengan N 2 merah ya, dibagi dengan semestanya ya. Nah, bisa juga kita cari satu-satu sebetulnya. Dicari dulu ini, nah, kemudian nanti dikalikan nanti ya, bisa juga. Oke, kita cari satu-satu saja supaya agak mudah ya. Ini saya hapus dulu ini. Nah, kita cari dulu N untuk 2 putih. Nah, tadi ini merahnya kan itu ada 6 merah totalnya 6 kelereng merah. Sementara putih itu hanya ada 5. Ya, berarti nanti kombinasinya 5 kombinasi 2. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 2 faktorial, nah, dikali 2. Rumus kombinasi ya. 5 kali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan, ini 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, sudah tewas 3-nya nih. Nah, 4 bagi 2 2 kali 5 10. Oke. Nah, setelah itu kita kalikan ini. Nah, ini kita kalikan. Nah, untuk N 2 merah dan 2 putih. Nah, itu sama dengan tinggal kita kalikan ini tadi. N 2 merah kan 15. Nah, dikali dengan 10. Nah, berarti 300. Nah, setelah ini bisa kita cari peluangnya. Maka peluang 2 merah dan 2 putih, nah itu sama dengan, nah ini kan sudah ada N, jadi berarti N 2 merah dan 2 putih dibagi dengan semestanya NS ya. Berarti 300 dibagi dengan 330 ya. Berapa ini? Bagi 3 ya. Bagi 30 di 10/11. Oke.
Jadi ini lumayan besar ini peluangnya. Apa maksudnya 10/11? Kalau saya mengambil sebanyak 10 kali, 11 kali, itu setidaknya akan muncul 10 kali ya. Iya. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Aman-aman. Aman kah? Masa aman? Coba perhatikan men, secara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Ada yang salah di sini nih. Salah perhitungannya. Saya hapus dulu ya. Nah, ini yang salah di sini tadi, perhitungannya ini. Oke. Nah, jadi ada sedikit salah perhitungan. Nah, ini 15 kali 10 150 ya. 150. Kemudian di sini 150 dibagi 330. Hasilnya dibagi 30 tadi 5/11. Nah, 5/11 ini maksudnya kalau dalam 11 kali pengambilan itu setidaknya ada 5 yang muncul. 5 kali muncul 2 merah dan 2 putih. Jadi peluangnya ini besar ini. Ya, ini hampir 1/2 ya, hampir setengah. Nah, coba kita lihat bagian D. Ini kan tadi dari AB yang masih lebih besar ini 5/11. Nah, bagian D ini tadi apa tadi ini? 3 merah dan 1 putih. Nah, 3 merah dan 1 putih. Oke. Nah, kita cari dulu berapa N untuk 3 merah. Nah, ini sama seperti tadi, merah ada 6 ya. Berarti kombinasinya ini 6. 6 kombinasi 3. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurang 3 faktorial ya. 6, 5, 4, 3. Nah, 3 faktorial 6 kurang 3, 3 ya. Sudah tewas ini. Oke. 3 kali 2 kali 1 kan 3 faktorial 6. 6 dengan 6 habis, 5 kali 4, 20. Ya, kemudian untuk 1 putih. Ya, N 1 putih. Ya, putihnya ada 5, berarti 5 kombinasi 1. Ya, berarti 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 5 dikurang 1. Ini kurang 1. Nah, 5, 4. Oke, 1 5 kurang 1, 4. Nah, berarti ini habis ini. Berarti sisa 5. Nah, sudah didapat N 1 putih dan N 3 merah. Maka setelah itu tinggal digabung ya. Tinggal digabung menjadi N 3 merah dan 1 putih. Kata penghubungnya dan berarti dikali 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, setelah itu tinggal dicari peluangnya. Maka peluang 3 merah bisa juga nanti dicari 3 putih 1 merah ya, kalau mau. 3 merah dan 1 putih. Berarti ini tadi N 3 merah dan 1 putih
dibagi dengan semestanya ya. Tinggal dimasukkan saja 100 dibagi semestanya 330. Oke. Masing-masing dibagi 10 per 33. Nah, 10 per 33 ini maksudnya kalau dalam 33 kali pengambilan setidaknya muncul 10 kali. Jadi ini hampir sepertiga ya. Nah, dari semuanya ternyata ini peluangnya itu lebih besar. Ini C, 2 merah dan 2 putih. Ya, 2 merah.